Sosok wanita dengan pakaian putih, posisinya sedang duduk di sini, dengan dia kayak menggibas-gibaskan memainkan rambutnya. Iya. Sosok wanita dengan pakaian putih yang biasa kita temui di mana aja gitu. Iya. Terus kenapa dia bisa ada di sini kan Anda? Dia bilang, saya nyaman di sini. Nyaman semenjak bangunan ini sudah tidak difungsikan kembali. Bahkan pada saat difungsikan, dia sempat masuk ke tubuh manusia. Oh, para penyewa villa ini kan Iya. Anda? Oh, berarti sosok ini adalah salah satu sosok pengganggu para penyewa di villa ini ya kan Anda ya? Dia bilang, iya sambil Menyeringai gitu iya. ya? Aduh. Dia bilang, ini sebelum jadi bangunan, villa, ini adalah hutan, Mas ya. Jadi yang saya tangkap dengan komunikasi dengan dia itu adalah ini makhluk yang asalnya itu bukan di villa ini, melainkan emang di hutan. Hutan yang sebelum menjadi bangunan ini, Mas ya. Oh, oke. Informasi tentang keangkeran tempat ini memang benar adanya. Dan kami pun telah mengundang salah satu penjaga villa yang pernah mengalami fenomena gaib di villa ini. Oke, untuk villa ini sendiri Pak Edi, gangguan pada saat villa ini masih aktif tuh seperti apa aja sih Pak Edi? Ya kadang-kadang saya tuh ada orang jalan dari situ, dari tangga itu naik ke atas. Udah penglihatan begitu kan, masa nggak takut. Udah pernah saya tuh dengar ada orang menangis di dalam. Pak Edi tuh ngalamin kayak gitu, keadaannya lagi ngapain Pak Edi? Memang Pak Edi lagi patroli kah di villa ini atau lagi nyantai aja gitu tiba-tiba mendengar atau mendapatkan gangguan seperti itu? Kadang-kadang saya lagi patroli, lagi ngehidupin lampu. Oh, dapatlah gangguan-gangguan Iya. seperti itu. Oke, kalau untuk sosok nih yang Pak Edi lihat jalan, kan tadi Pak Edi bilang itu sosok apa Pak Edi? Ya ada orang aja kayak orang tinggi gitu, tinggi besar. Oke, terus suara tangisan itu Pak Edi dengar yang berasal dari mana Pak Edi? Dari dalam rumah ini. Dari ruangan yang mana? Iya, yang atas. Oh, dari atas ya? Iya. Oh, Nah, saya kan udah gitu tidur di kamar itu ya, sama anak kecil. Kenapa tiba-tiba dari tangga ada yang jalan let. Nah udah gitu kan mainin pintu pacar kan. oh mainin pintu juga? Iya. Terus saya duduk di ruang tamu. Hah? Kenapa tiba-tiba tempat tidur ada yang bledek meresin gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Oh, Pak Edi setelah mendengar ada suara itu tuh Pak Edi ngecek? Iya, ngecek nggak ada apa-apa, masih meres terus. Jadi pendengaran saya tuh orang-orang kalau ada tamu-tamu itu pasti digodain. Oh, berarti memang banyak sekali gangguan ya Pak yang berasal dari villa ini. Iya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin makasih banget Pak karena udah ngasih tahu informasi yang sangat amat berguna ya kalian buat kita nanti pada saat penelusuran. Sepertinya kita akan melanjutkan penelusuran kita Pak. Terima kasih ya Pak Edi. Iya. Ya. Informasi yang didapat dari Pak Edi membuat kami pun terheran karena sosok yang ada di villa ini begitu ekstrim sampai bisa menggerakkan suatu benda. Namun pencarian sosok sinden dan bayangan hitam pun belum kami temui sampai saat ini. Mas ya, Ya. saya kayak ada bunyi gamelan dan bunyi sesuatu yang ditembangkan kayak nada-nada sesundaan Sunda, nada Sunda Nyinden gitu. Nyinden gitu. Tapi di dalam sini. Berasal dari dalam villa ini kan Iya, Anda? di balik tembok ini sih Mas ya. Tiba-tiba Dan Ananda mendengar alunan gamelan dan suara sinden dari dalam villa. Kami pun segera bergegas menuju suara tersebut. Di tangga ini ada sosok wanita. Sosok wanita. Tapi dia kayak melantunkan kayak sinden, kayak
tembang apa nembang kayak sesundaan yang saya tangkap ya. Dengan dia sangat-sangat cantik sekali dengan menggunakan kebaya adat Sunda dan disanggul. Oh, sosoknya lagi ngapain Kananda? Sedang duduk sini sambil dia apa ya, kayak dia nembang apa ya, bahasa Sunda gitu, saya nggak paham juga sih. Oh, oke. Terus dia ini siapa Kananda? Dia ngasih kayak, dia nggak jawab tapi hanya kasih senyuman aja, senyuman. Oh, yang sinden kadang dari tangga situ tuh turun ke bawah, ke atas, ke bawah, kadang dia sering nyanyi-nyanyi aja gitu, sinden itu. Terus ini kan kita ketemu dia di tangga ya Kananda? Iya. Memang sosok ini biasa di tangga atau dia penghuni satu villa ini Kananda? Dia bilang di hutan. Saya itu tinggal aslinya itu di hutan. Di bangunan ini hanya sebagai lalu lalangnya dia, dan dia bukan menempati ya. Dia di sini semenjak bangunan ini kosong. Tapi dia bilang asalnya dia itu ya di hutan deh. Oh, berarti mungkin bisa aku simpulkan sosok ini bukan penyebab kerasukan para penyewa yang ada di villa ini Kananda? Dia senyum-senyum aja. Tapi kalau yang saya tangkap, dia itu suka sesuatu ya? Iya. Dia itu suka apa ya, memunculkan wujudnya dengan di atas sama habis itu jalan ke bawah. Jadi dia naik bawah gitu. Oh, berarti memang sosok ini tuh suka menampakkan dirinya Iya, ke mungkin penjaga villa ya betul Kananda? banget. Oh, Kamu nonton gimana? Ke atas. Tiba-tiba sosok sinden tersebut menuntun Den Ananda ke atas dan masuk ke sebuah ruangan. Lagi-lagi Den Ananda dikejutkan dengan sosok lainnya. Oh, Kenapa Kananda? saya ngeliat sosok anak kecil. Dua sosok anak kecil di belakang apa? Oh, kepala tempat tidur itu Nah, ya? di belakang dengan dia begini. Oh, seperti mengintip. Mengintip, tapi sosoknya itu sama. Jadi mukanya itu sama, tapi ada dua sosok dengan muka yang sama. Sebentar, kembar maksudnya Kananda? Iya. Hati-hati Kananda, hati-hati. Siapa kamu? Sosoknya seperti apa Kananda, mungkin bisa dijelaskan? Sosoknya sosok laki-laki, cuma masih kecil sekali. Hah? Kalau di alam kita itu umurnya itu 5 sampai 6 tahun. Oh, berarti memang anak-anak ya? Anak. Oke, terus mereka ini siapa Kananda? Dia bilang dia itu adalah sosok anaknya wanita yang tadi kita temui di bawah. Sosok anak dari sinden yang kita temui